Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Alia Rasida dengan NIM 22080041. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota Saya Putri Ahmadillah dengan NIM 22080077. Saya Febzi Umar dengan NIM 22080029. Radia Zeki dengan NIM 22080071. Saya Rio Pratama dengan NIM 22080085. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang grand counting. Yang pertama, pengertian grand counting. Apa sih grand counting itu? Grand counting merupakan salah satu cara yang sangat sederhana untuk menentukan kadar suatu mineral dengan menggunakan bantuan alat sejenis kertas ukur atau milimeter blok berukuran 10 kali 10 cm kuadrat atau lebih yang terbagi dalam beberapa bagian dengan ukuran 1 kali 1 cm kuadrat atau 0,5 dikali 0,5 cm kuadrat, yaitu dengan mengadakan pemisahan terhadap mineral yang berbeda sifat fisiknya. Proses identifikasi butiran biasanya dilakukan menggunakan bantuan mikroskop binokuler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Yang kedua yaitu alat yang digunakan. Yang pertama ada mikroskop. Digunakan pada grand counting untuk mengamati, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah butiran mineral individu suatu sampel. Yang kedua ada lampu penerang. Lampu penerang pada grand counting digunakan sebagai penerang yang tepat untuk meningkatkan visibilitas butiran dan mengurangi kesalahan perhitungan. Yang ketiga ada kertas milimeter. Pada grand counting digunakan untuk menghitung diameter butiran dan mengidentifikasi bentuk butiran. Yang keempat ada neraca analitik. Pada grand counting digunakan untuk mengukur massa sampel, menghitung jumlah butiran, menentukan ukuran butiran, dan memantau kualitas produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Ade Ayatra Rezeki. Metode umum. Ini adalah beberapa metode umum pada grand counting. Grand counting yang pertama prosedur intersepsi linear. Itu menghitung ukuran butir rata-rata dengan cara menghitung dari intersep garis. Yang kedua, ederan intersep prosedur dibagi menjadi dua, yaitu 4A dan 4B. Kemudian estimasi ukuran butir rata-rata non-ferrous metals terdiri dari dua grafik untuk paduan kembar dan non-kembar. Kemudian metode uji untuk memperkirakan butir terbesar digunakan untuk mengukur ukuran butir luar biasa besar dalam distribusi butir. Kemudian mineral yang digunakan pada metode grand counting ini loh beberapa mineral yang digunakan. Yang pertama kuarsa. Kuarsa adalah mineral yang sangat umum dalam berbagai jenis batuan termasuk batuan beku, sedimen, dan metamorf. Analisis grand counting sering dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur butir-butir kuarsa dalam batuan. Kemudian felspar. Kemudian felspar adalah kelompok mineral yang meliputi beberapa spesies utama seperti ortoklas, plagioklas, dan microcline. Grand counting dapat digunakan untuk membedakan antara spesies
felspar dan untuk memahami distribusi butir felspar dalam batuan. Kemudian biotit. Biotit adalah mineral fluorosilikat umumnya yang ada dalam grup mika. Biotit adalah contoh mineral pragmatik yang sering dianalisis dalam grand counting, terutama dalam batuan metamorf seperti gneis dan batuan beku seperti granit. Kemudian muskopit. Muskopit adalah mineral fluorosilikat yang mengandung aluminium dan kalium. Muskopit adalah contoh mineral yang pragmatik yang sering dianalisis dalam grand counting, terutama dalam batuan metamorf seperti gneis dan batuan beku seperti granit. Kemudian amfibol. Amfibol adalah nama grup mineral inosilikat yang penting, umumnya berwarna gelap dan kristal yang membentuk prisma atau jarum. Grand counting dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur butiran amfibol dan fluorescen dalam batuan. Kemudian piroksen. Piroksen adalah sebuah kelompok mineral inosilikat yang banyak ditemukan pada batuan beku dan batuan metamorf. Strukturnya terdiri dari rantai tunggal, silika, tetahedral, dan mengkristal monoklinik dan ortorombik. Grand counting dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur butir amfibol dan piroksen dalam batuan. Kemudian olivin. Olivin adalah mineral yang sering ditemukan dalam batuan beku ultramafik seperti peridotit dan dalam batuan metamorfik tertentu. Analisis grand counting dapat digunakan untuk mempelajari distribusi butir olivin dalam batuan ini. Stop ade. Banyak mana ada baca mah. Balik. Alah, tadi ngalih. Habis deh. Udah dapet Rio dah. Iya, namanya. Pacau grup, astagfirullah. Mbak kau ulang lihat lah Mbak. Anjir sih. Mbak Afer. Bebas, aku bebas. Kok bisa dipotong videonya ini? Potong lah kalau bisa mah. Anjir sih enggak? Terusnya dia baca itu. Yang alun tuh lah, yang slide bara slide ke 3 tadi. Kok dibagi sih Bisa. tinggal. Bisa dipotong video Bapak. Bisa. Aku easy ya medit ya. Itu baca dari mana kok? Coba lanjut dulu. Aku cari hasilnya Mbak. Lanjut Rio deh. Ya, lanjut lah. Rio lah kan? Baca sih ke unggulannya Rio. Yang selanjutnya itu keunggulan dan kekurangan. Lanjut. Nah, ini keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan. Yang pertama itu akurasi tinggi. Metode grand counting dapat memberikan hasil yang akurat, terutama jika dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan peralatan yang sesuai. Yang kedua itu mengukur distribusi ukuran batuan. Metode ini memungkinkan untuk mengukur distribusi ukuran butir yang dapat memberikan informasi penting tentang sifat fisik dan mekanik suatu mineral. Nah, yang ketiga itu aplikasi pada bidang pertanian. Metode ini dapat digunakan dalam bidang pertanian untuk menghitung jumlah biji-bijian dalam suatu sampel, memberikan informasi penting untuk manajemen pertanaman. Yang keempat, analisis mikrostruktur material.
Metode grain counting sering digunakan dalam analisis mikrostruktur material seperti logam atau keramik untuk memahami sifat mikroskopisnya. Selanjutnya kekurangan dari grain counting. Yang pertama itu waktu dan tenaga. Proses grain counting seringkali membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, terutama jika dilakukan secara manual. Hal ini bisa menjadi kendala, terutama jika perlu mengolah sejumlah data besar. Selanjutnya, ketergantungan pada keahlian manusia. Metode ini dapat sangat tergantung pada keahlian manusia dalam mengidentifikasi dan menghitung butir-butir, sehingga kesalahan dapat terjadi jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang ketiga itu batasan pada jenis material. Tidak semua jenis material cocok untuk metode grain counting. Beberapa material mungkin sulit untuk dihitung butir-butirnya atau tidak memberikan hasil yang akurat. Yang keempat, keterbatasan resolusi peralatan. Kualitas grain counting dapat tergantung pada resolusi peralatan yang digunakan. Peralatan dengan resolusi rendah dapat menghasilkan data yang kurang akurat. Yang terakhir, keterbatasan pada skala makro. Kualitas hasil grain counting dapat tergantung pada resolusi peralatan yang digunakan. Peralatan dengan resolusi rendah dapat menghasilkan data yang kurang akurat. Selanjutnya itu rumus yang digunakan. Kadar fraksi sama dengan Na kali SGA per Na kali SGA tambah NB kali SGB kali 100%. Keterangan A sama dengan derajat liberasi. Na yaitu jumlah butiran material A. SG adalah spesifik gravity. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan. Salah dan maaf, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa komen di YouTube yang terkait. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.